Hadir. Arif. Hadir. Elda. Hadir. Hanisa. Hanisa mana Hanisa? Hadir. Hasna. Hadir. Kartika. Hadir. Laura. Hadirnya baik. Alhamdulillah. Baik. Ketemu lagi sama ibu ya, jangan bosan-bosan. Langsung aja belajar ya. Masih pada semangat? Tadi kita terakhir membahas tentang struktur apa? Teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif itu ada apa aja? Salam, ada manfaat, terus isi, terus ada penutup. Ya itu. Jadi struktur teks pidato itu ada pembukaan, ada isi, dan terakhir ada penutup. Masuk ke ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Jadi bahasa yang biasa digunakan dalam teks pidato persuasif itu apa aja? Sekarang akan dibahas. Yang pertama, ciri kebahasaan yang pertama itu ada kalimat aktif. Kalimat aktif. Coba, ada yang tahu apa yang disebut dengan kalimat aktif? Sebelum ke kalimat aktif, apa yang disebut dengan kalimat? Kalimat adalah runtuyan kata. Kalimat itu minimal. Kan udah pernah belajar kalimat itu minimal memiliki satu subjek dan memiliki satu predikat. Bisa disebut kalimat. Itu bisa disebut. Kalimat aktif kan kemarin udah belajar kalimat simpleks, kalimat majemuk, kalimat kompleks. Nah, sekarang ada kalimat aktif. Kalimat aktif itu yang bagaimana? Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan suatu kegiatan. Kan di dalam satu kalimat itu ada subjek, ada predikat. Minimal harus ada subjek, harus ada predikat. Itu bisa disebut kalimat. Nah, kalau yang disebut dengan kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya aktif atau sedang melakukan sesuatu, sedang melakukan kegiatan. Contoh kalimat aktif. Bagaimana? Apa? Ayo contoh sebuah kegiatan apa aja yang kalian ketahui? Makan bisa, itu sebuah kegiatan. Terus sepak bola. Terus gotong royong, apa lagi? Memasak, terus berkebun, apa lagi? Nah, itu kan suatu kegiatan. Jadi tinggal bikin kalimatnya, contoh kalimatnya. Yang sebagai subjeknya contohnya seperti Rofi sedang makan, membaca. Nah, ini disebut kalimat aktif karena yang menjadi subjeknya adalah Rofi dan yang menjadi predikatnya adalah membaca. Jadi sudah disebut sebagai kalimat aktif. Nah, disebut kalimat aktif karena Rofi sedang melakukan kegiatan, yaitu kegiatan membaca. Nah, biasanya kalimat aktif itu ditandai dengan adanya imbuhan me atau ber. Imbuhan me atau ber. Tadi ada berkebun. Itu kan suatu kegiatan kan? Berkendaraan, bermain, berbicara. Itu kan sebuah kegiatan. Jadi si subjeknya itu sedang melakukan suatu kegiatan, itu disebutnya kalimat aktif. Ya, ngerti?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Lanjut. Nah, dilihat dari apa? Berdasarkan hubungan antara predikat dan objeknya, kalimat aktif itu terbagi menjadi dua. Ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Ya, terbagi menjadi dua. Transitif dan intransitif. Yang dimana cenah kalimat aktif transitif teh? Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Jadi kalau kalimat transitif mah memerlukan objek. Dan intransitif mah tidak memerlukan objek. Sebelumnya sudah belajar kan mengenai subjek, predikat, objek. Sudah kan itu juga. Jadi unsur-unsur kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ada pelengkap. Nah, kalau kalimat aktif transitif memerlukan objek, kan ini mah cuma subjek dan predikat. Bisa ini juga disebut kalimat aktif. Tapi kalau misalkan menggunakan objek, berarti disebutnya kalimat aktif transitif. Contohnya, Robi sedang membaca koran. Nah, ini yang menjadi objek. Atau Robi sedang membaca buku, sedang membaca majalah, sedang membaca komik, novel. Nah, kalau ditambah keterangan tepat, Robi sedang membaca koran di depan rumah. Jadi ininya jadi apa? Keterangan tepat. Ya, ini jadi keterangan tepat. Kalau misalkan ditambah, tapi kalau misalkan ini juga, ini sudah bisa disebut kalimat karena sudah memiliki makna. Ya, Robi sudah membaca, sudah memiliki makna. Mau ditambahin lagi boleh, mau gini juga nggak apa-apa. Jadi, nah kalau ini mah tidak memerlukan objek, kebalikan dari transitif. Ya, kayak ini contohnya. Nanti, terus itu yang pertama. Yang kedua ada kata tugas. Kata tugas. Pernah dengar kata tugas sebelumnya? Jadi kata tugas itu adalah kelompok kata yang tak punya makna tetap, melainkan hanya mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal itu maksudnya maknanya berubah-ubah sesuai tergantung bagaimana kalimatnya. Itu disebutnya makna gramatikal. Makna itu ada makna leksikal, ada makna gramatikal. Kalau makna leksikal mah itu makna yang sebenarnya. Kalau makna gramatikal mah itu bisa berubah-ubah tergantung bagaimana kalimat. Contoh makna gramatikal. Kalau misalkan adu domba, kan ada makna sesungguhnya, ada juga makna gramatikal yang bukan sesungguhnya. Lalu kalau misalkan adu domba kepada hewan, berarti itu makna sesungguhnya adalah hewan emang benar-benar lagi adu domba gitu ya. Tapi kalau misalkan adu dombanya diarahkan ke manusia, maksudnya adalah mengadu domba. Ya, mengadu domba maksudnya bukan orang itu punya domba terus diadukan, bukan gitu kan kalau ke orang mah. Tapi membuat orang bertempat. Benar?
sebuah kelompok kata yang termasuk ke dalam kata tugas. Yang termasuk ke dalam kata tugas itu ada kata depan, kata penghubung, kata seru, dan kata sandang. Pernah dengar? Pernah belajar? Kata depan pernah belajar? Pernah. Kata penghubung? Pernah. Sandang? Belum. Kalau kata seru? Pernah. Masih ingat apa yang disebut kata depan? Kata depan itu adalah kata yang ada di depan. Kata depan yang ada di depan sebuah kalimat. Atau juga bisa disebut preposisi. Yang kedua ada kalimat tugas. Kalimat tugas itu ada kata depan, kata depan, atau disebut juga preposisi. Preposisi. Ya, preposisi. Yang disebut kata depan itu biasanya di, ke, dan dari. Masih ingat? Masih. Dua, kata depan dan imbuhan berbeda. Ada imbuhan di, ada kata depan di. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya dari penulisannya. Kalau kata depan, penulisan di-nya dipisahkan. Contohnya di rumah. Kalau imbuhan di-nya disatukan. Dilakukan atau dilaksanakan. Jadi perbedaannya, kalau kata depan itu biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat. Ya, ini kan di rumah tempat, di perpus, di depan, di bawah, di belakang. Penulisannya harus dipisah. Nah, di sini di sini fungsinya sebagai kata depan. Kalau misalkan di ini, berfungsi sebagai kata imbuhan di. Ya, harus beda. Mungkin dalam pelafalan mah sama, tapi kalau dalam penulisan berbeda. Kata depan. Jadi kata depan itu ada di, ada ke, ada dari. Atau bisa disebut juga preposisi. Di, ke, dari. Ya. Terus yang kedua ada kata penghubung. Atau bisa disebut juga apa? Kata penghubung biasa disebut juga konjugasi. Atau disebut juga konjugasi. Udah tahu ya? Kata penghubung itu adalah kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat dua. Remaja kata penghubung dan terus dengan terus atau terus apa lagi? Sebaiknya. Apa lagi? Sedangkan, waktu itu, jika. Banyak ya kalau tahu tenang dan atau. Terus yang ketiga ada kata seru. Kata seru. Pernah belajar kata seru? Pernah. Apa? Atau biasa disebut juga injeksi. Kata seru atau disebut juga injeksi. Apa cara? Kata seru? Bukan, beda lagi. Itu kan yang ditandai dengan adanya tanda seru itu mah namanya kalimat perintah. Kalau kata seru namanya apa yang disebut kata seru? Apa? Kata yang digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan penulis.
batuk atau modelan kan bisanya. Terus apa lagi? Apa lagi? Jadinya suka beritahulah. Nah itu teh maksudnya ke kata jadi kata yang mengungkapkan perasaan kalian sehingga kalian disuruh kalian teh kalian teh berarti Koreanya alih disuruh itu teh mengungkapkan perasaan kalian teh meskipun hanya dalam satu kata ya. Nah tapi kalau dalam tulisan mau kita gitu banyak paling ya itu teh maksudnya ke kata seru. Disebutnya kata seru, kata yang mengungkapkan perasaan. Kata bukan tanda ataupun suara tapi kata. Apa? Tahu yang disebut kata? Rangkaian, runtuyan, huruf yang memiliki makna disebut kata. Terus dan yang keempatnya yang ketiga dan yang keempat ada kata sandang. Kata sandang atau disebut juga artikula. Kata sandang adalah kata yang menjadi pelengkap dan menjelas kata lain. Kata sandang tidak memiliki makna sendiri dan selalu ditulis berdampingan dengan kata lain. Jadi kata sandang itu hanya pelengkap. Cuman untuk pemantes sebenarnya memantes cara enakeun. Contohnya kata si, terus sang. Kan kalau suka ada deh dalam sebuah kata teh si pemilik. Si pemilik. Suka baca, pernah baca? Nah, si ini teh, si yang ada dalam kata ini teh maksudnya ke kata sandang. Tidak memiliki makna. Ya, si ini teh tidak memiliki makna, tapi hanya pelengkap. Dan tidak memiliki arti apa-apa, cuma pelengkap. Tapi si ini itu harus berdampingan dengan kata lain, yaitu kata pemilik. Jadi si pemilik atau bisa juga sang, kata sang. Ya, contohnya nih apa yang biasa menggunakan kata sang? Bisa sang penunggu, sang pahlawan, ya. Sang penunggu. So, ini tuh maksudnya sang ini teh apa? Nah, ini sang ini teh disebutnya kata sandang. Tidak memiliki arti apa-apa, cuma ini mah sebagai pelengkap untuk kata ini menunggu. Ya, itu disebutnya kata sandang. Jadi kata yang gunanya hanya sebagai pelengkap. Ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Sejauh ini mas sudah ngerti? Iya. Terus ini baru dua ya. Ada kalimat aktif, kalimat tugas. Dan sekarang yang ketiga ada sinonim. Apa sinonim teh? Sinonimnya apa? Apa? Lawan kata atau persamaan? Persamaan. Kalau antonim baru lawan kata. Jadi sinonim itu persamaan. Contohnya kata di sini ada contoh sikap egois dan individualisme. Ya, yang jadi sinonimnya adalah kata egois dan individualisme. Kan individualisme itu maksudnya emang mau menang sendiri gitu kan, individu sendiri, mau menang sendiri. Egois
sama individualisme sama kan? Egois juga gitu kan? Ya, ya. Itu nanti lagi ya sinonimnya ngerti? Terus ada kosakata bidang ilmu atau disebut juga apa kosakata bidang ilmu? Kata yang biasa kata yang biasa digunakan dalam bidang tertentu disebutnya apa? Ya disebutnya kata lainnya apa? Istilah. Iya, istilah. Kosakata bidang ilmu atau biasa disebut dengan kata istilah. Jadi istilah itu adalah kata yang digunakan hanya dalam bidang tertentu. Kalian udah belajar kan di dalam les rangkuman percobaan? Udah? Ingat? Betul. Contohnya kayak apa? Karena kemarin tentang tes laporan percobaan otomatis tentang materi IPA. Di IPA ada istilah apa aja sih yang kalian tahu? Istilah dalam IPA, dalam biologi, herbivora, karnivora, omnivora, mamalia, fauna, flora, itu sebuah istilah. Ya, itu teh hanya digunakan dalam bidang tertentu. Jadi istilah itu teh hanya ada dalam bidang IPA. Ini kayak dalam bahasa Indonesia ada kata depan, ya atau enggak, ini istilah. Preposisi ini disebutnya istilah. Kembali konjungsi disebut istilah. Hanya ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu disebutnya istilah. Terus ada yang mau ditanyakan? Tidak. Benar? Benar. Oke, lagi ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu ada apa aja? Ada kalimat arti, kalimat tugas, sinonim, yang ilmu, atau disebut juga istilah. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya bagaimana? Iya, yang subjeknya aktif melakukan suatu kegiatan. Kalau kalimat tugas itu ada apa aja? Kata depan, kata belakang,